Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, kita akan memantau lalu lintas di H+2 Lebaran. Dan kita akan memantau sejumlah titik lalu lintas di sejumlah lokasi pemirsa. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus lalu lintas, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Henda di gerbang tol Cikampek Utama dan Rudi Setiawan di tol MBZ. Kita akan ke Camar terlebih dahulu. Selamat siang Camar, untuk kondisi terkini di gerbang tol Cikatama siang hari ini seperti apa? Dari Senin 25.887 ini masih dalam. Memang sudah masih terpantau ramai lancar. Kalau kita lihat intensitas kendaraan dari arah Trans Jawa menuju Jakarta ini masih sama dengan arah Jakarta menuju Trans Jawa. Bahkan kalau bisa kita saksikan bersama, justru masih banyak masyarakat yang melaksanakan mudik susulan ataupun juga mudik lokal, serta mereka yang berwisata ke sejumlah daerah seperti Karawang dan juga Purwakarta. Pemantauan kami dari pantauan udara, pemirsa, Anda bisa lihat saat ini untuk lalu lintas di kedua arahnya berlangsung dengan normal, tidak ada rekayasa lalu lintas, baik sistem kontraflow ataupun juga sistem one way yang diberlakukan. Dapat kami sampaikan sebagai informasi pada malam hari tadi, ini sempat dilakukan sistem kontraflow dari arah Jakarta, Jabodetabek menuju ke arah Trans Jawa, Palimanan dan juga Kali Kangkung. Hal tersebut dilakukan karena adanya penumpukan kendaraan di tol MBZ ataupun juga tol layang. Kemudian juga tol Jor ini sempat dilakukan sistem buka tutup dan hal tersebut terbukti ampuh untuk bisa mengurai kemacetan. Dikarenakan pada pagi harinya, meskipun pada malam hari macet, pada pagi hari ini cenderung ramai lancar dan sudah bisa terkondisikan dengan baik. Hal tersebut adalah berkat diskresi yang dilakukan oleh Korlantas Polri bersama dengan Jasa Marga. Karena berdasarkan ambang batas yang telah ditetapkan, apabila jumlah kendaraan melebihi 5.500 kendaraan per jam, maka nantinya akan dilakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga one way. Namun pada hari ini nampaknya belum memenuhi ambang batas tersebut, sehingga tidak dilakukan sistem kontraflow, buka tutup jalan ataupun juga sistem one way. Dari 10 hari kami memantau saat ini, sistem rekayasa lalu lintas yang jarang diberlakukan adalah sistem ganjil genap. Mengingat saat ini kepadatan kendaraan masih bisa terurai oleh sistem one way dan juga kontraflow, sehingga hal tersebut tidak perlu dilakukan untuk pembatasan ganjil genap. Untuk mobil ataupun juga kendaraan golongan 3 atau sumbu 3 seperti truk-truk besar dan juga kendaraan dengan roda lebih dari 10, saat ini kami memantau memang sudah jarang yang melintas dikarenakan adanya sejumlah diskresi yang diberlakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 April 2025. Sehingga Anda bisa lihat di layar televisi yang paling mendominasi adalah mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Akumulasi volume kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek selama 10 hari terakhir kami memantau di gerbang tol Cikampek Utama adalah 1,9 juta kendaraan dan 726.000 diantaranya melalui gerbang tol Cikampek Utama. Artinya secara akumulatif ini meningkat 139% apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa non-mudik. Arus balik ke Jakarta, informasi dan juga data terakhir yang kami dapat hingga dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ada 303.000 kendaraan di 10 hari terakhir dengan kondisi intensitas kendaraan normal. Rekayasa lalu lintas secara nasional akan diberlakukan tanggal 3 sampai dengan 4 April. Sementara untuk rekayasa lalu lintas lokal ataupun juga sebagian atau parsial akan dilakukan seiring ataupun sesuai dengan diskresi dan juga pemantauan yang dilakukan oleh Korlantas Polri berdasarkan ambang batas yang telah ditetapkan. Sistem kontraflow, kemudian sistem one way, ini akan dilakukan apakah 1 jalur, 2 jalur, dan juga 3 jalur, menunggu kepada diskresi yang dilakukan berdasarkan jumlah dari ambang batas 5.500, 6.500, dan juga 7.500. Antisipasi dari arus balik untuk puncaknya akan terjadi pada tanggal 6 April, diantaranya adalah pengalihan arus
dari wilayah Trans Jawa tidak lagi menuju ke gerbang tol Cikampek Utama apabila terjadi kepadatan, namun akan dialihkan ke tol Cisumdawu, kemudian juga tol Padalenyi dan juga tol Cipularang. Dan untuk pengaktifan dari jalur fungsional dari Jakarta Cikampek di arah selatan, yakni di jalur Sadang hingga dengan Bojongmangu, akan dilakukan sepanjang 31 km. Jadi Anda bisa melihat dari informasi tersebut sebagai ancang-ancang agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan dan Anda bisa mengestimasikan waktu kapan Anda akan pulang. Sementara demikian, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Camar Henda melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikatama. Kini kami akan mencoba menghubungi rekan kami, Rudi, di MBZ kilometer 47. Selamat siang, Rudi. Untuk kondisi terkini siang hari ini seperti apa, Rudi? Ya, Arlista dan pemirsa, kami informasikan untuk arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, atau tepatnya saya di pertemuan ya di depan saya ini hanya kurang lebih 150 meter. Itu merupakan pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek, tepatnya itu kilometer 48, dan saya berdiri ini di kilometer 47. Artinya ini perbatasan 47 dengan 48. Dapat kami informasikan, Arlista dan pemirsa, bahwa untuk arus mudik, para pemudik yang menggunakan mengarah dari arah Jakarta untuk tujuan ke arah Cikampek saat ini terus mengalir dan mengalami kepadatan. Dan saya akan langsung menunjukkan seperti apa untuk kondisi arus lalu lintas yang saat ini terjadi. Ya, Arista, perlu kami informasikan bahwa kepadatan ini sudah terjadi sejak pukul 8 tadi ya, 8.30, di mana pukul 8.30 ini kondisi arus lalu lintas terus merangkak naik, dan saat ini volume kendaraan terus semakin tinggi. Dan untuk arus dari arah Jakarta maupun dari Jabodetabek ini memang setiap menjelang pukul 8.30 atau menjelang siang, ini sudah 2 hari ini mengalami volume kendaraan yang cukup tinggi. Hal ini ya terbukti bahwa saat ini untuk kendaraan aktivitas atau yang dari arah Cikampek bisa terpantau cukup ramai dan padat. Dan ini bisa saya tunjukkan dari arah ini arah Jakarta, kondisinya cukup ramai. Dan kami informasikan juga, Arlista dan pemirsa, di mana untuk kepadatan ini terpantau mulai dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 57. Artinya 10 kilometer ini mengalami kepadatan. Dan memang terkadang di sini mengalami tersendat atau terhenti kendaraan beberapa saat, kemudian kembali roda berputar. Jadi untuk kepadatan di kilometer 57 sendiri, para pemudik dari kemarin, kebanyakan mereka banyak yang ingin masuk ke rest area, di mana kendaraan banyak yang ingin mereka mengisi BBM, makan, dan juga beristirahat. Dan juga bisa kami gambarkan juga saat ini sudah mulai terhenti lagi dari kendaraan yang berada di kilometer antara 47 dan 48. Dan bisa kami gambarkan di mana para pemudik atau kendaraan yang mengarah ke arah Cikampek, ini masih banyak pemudik yang membawa kendaraan, membawa barang-barangnya untuk mereka mudik antara ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun memang di sini lebih banyak mudik lokal dan banyak yang kendaraan yang berwisata seperti di Jawa Barat, Bandung, dan kemudian di Jawa Tengah juga. Ya, kondisi terkini arus lalu lintas semakin siang semakin padat dan semakin ramai. Dan cuaca juga saat ini terik, mulai semakin panas, berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin ada hujan rintik-rintik dan kemudian juga panas, dan saat ini
sepertinya untuk cuaca cukup cerah. Ya, Arista, kondisi untuk sementara di tol MBZ sendiri dari kedua arah, itu baik dari tol menuju Jakarta, dari arah menuju Jakarta, dari Cikampek menuju Jakarta, pemudik itu relatif cukup lancar. Kemudian juga untuk dari arah sebaliknya, untuk di tol MBZ, kalau kita melihat dari arus lalu lintas seperti yang di gambar ini, tol MBZ antara pertemuan di kilometer 48 ini mengalami kepadatan. Jadi kalau saya melihat kendaraan memang di sini tol MBZ juga padat dan ramai, sehingga pertemuan karena dari jalur MBZ yang 2 lajur, kemudian di sini juga tol Jakarta Cikampek hanya 4 lajur, hanya bisa dipergunakan 4 lajur. Jadi artinya di sini ada penyempitan sehingga adanya penumpukan kendaraan. Ya, kemudian Arista juga memang bukan terjadi hanya di kilometer 57 saja, tapi kalau saya melihat dari CCTV yang tadi terpantau dari Jasa Marga, itu beberapa titik lokasi memang terjadi, ada beberapa yang menjadi penyebab kepadatan. Di antaranya memang di situ ada beberapa rest area yang sudah tidak berfungsi, banyak juga para pemudik atau kendaraan yang mereka memanfaatkan untuk beristirahat. Namun memang kebanyakan rata-rata para kendaraan yang beristirahat itu rata-rata di rest area kilometer 57, di mana memang tol MBZ kebanyakan rata-rata mereka yang ingin mengisi dari tol MBZ karena hanya rest area yang paling pertama di kilometer 57 ya, Arista. Baik, terima kasih banyak Rudi Setiawan melaporkan langsung dari tol MBZ kilometer 47. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan rekan-rekan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan pantauan arus lalu lintas dari kawasan Puncak. Breaking News akan segera kembali. Kembali lagi di Breaking News, pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya ini mengenai sejumlah lokasi wisata hingga saat ini masih menjadi titik kepadatan, dan langsung saja saya akan menuju ke jalur Puncak Bogor. Sudah ada rekan kami Wildan Hidayat di sana. Selamat siang Wildan. Wildan, silakan dengan laporan Anda, Wildan. Ya, baik Alisa dan juga pemirsa, saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadog masih terlihat cukup ramai. Seperti terlihat di belakang saya, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak masih diberlakukan satu arah, yaitu dari mulai exit tol Ciawi hingga ke perbatasan Megamendung. Dan hingga saat ini seperti terlihat di belakang saya bahwa ada sekitar 25.000 kendaraan sudah mulai memasuki kawasan wisata Puncak dan satu arah dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Dan seperti terlihat juga ada sejumlah relawan dan juga petugas dari kepolisian, baik dari Brimob maupun TNI, tengah melakukan penjagaan di wisata Puncak ini. Dan seperti tadi diketahui bahwa pada pukul 7 diberlakukan ganjil genap dan hingga saat ini diberlakukan one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk diketahui juga tadi sempat terjadi turun hujan, dan bagi wisatawan atau masyarakat yang hendak menuju kawasan wisata Puncak agar selalu berhati-hati mengingat kawasan wisata Puncak selalu diguyur hujan juga. Arista. Baik, untuk rekayasa lalu lintas sudah mulai diberlakukan. Kira-kira kendala apa yang menyebabkan kendaraan ini masih mengantre panjang, Wildan? Ya, untuk diketahui Arista bahwa jalur wisata Puncak ini ada banyak wisata di kawasan wisata Puncak, ada di Taman Safari dan juga ada beberapa tempat-tempat yang memang jadi destinasi wisata seperti Curug yang juga menjadi destinasi wisata.
dan menjadi titik kemacetan. Seperti terlihat ada persimpangan-persimpangan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak ini menjadi rawan-rawan kemacetan. Bahkan pasar Cisarua juga menjadi salah satu tempat di mana terjadi kemacetan. Beberapa titik di wilayah Cisarua ini juga yang menjadi destinasi wisata seperti tempat-tempat untuk berlibur, dan juga bahkan masyarakat ke wisata Puncak ini bukan hanya untuk berwisata, namun ada juga yang berkunjung ke teman-teman kerabat dan handai tolan yang sekaligus untuk bersilaturahmi. Arisa. Baik, terima kasih banyak laporannya Wildan Hidayat, melaporkan langsung dari kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan rekan Wildan. Ya pemirsa, breaking news masih akan segera kembali dengan informasi balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya beristirahat di rest area. Tetaplah bersama kami. Ambil apa, Bu? Kembali di breaking news, pemirsa, jangan pernah tinggalkan buah hati Anda di dalam mobil sendirian. Seorang balita terkunci di dalam mobil ketika orang tuanya tengah beristirahat di rest area Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Petugas kepolisian berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Seorang balita terkunci di dalam mobil yang terparkir di rest area 439A Tuntang, Kabupaten Semarang. Orang tua balita panik, kemudian meminta bantuan petugas Polres Semarang yang sedang berjaga di pos pam rest area. Dengan menggunakan peralatan seadanya, polisi akhirnya dapat mengevakuasi balita setelah 30 menit berusaha membuka pintu mobil. Kejadian berawal, pemudik asal Jakarta istirahat di rest area tol Banyumanik Bawen. Karena anak mereka masih tidur, kedua orang tuanya meninggalkan anaknya di dalam mobil dengan mesin mobil menyala untuk AC. Setelah beberapa menit di dalam mobil, kunci otomatis mobil bekerja dan mengunci seluruh pintu mobil, sehingga balita terkunci di dalam mobil. Peran dari orang tuanya atau si pengemudi yang kemudian meminta bantuan kita, kemudian kita laksanakan beramai-ramai dengan berbagai cara, kemudian kita berhasil membuka, kemudian anak itu ya juga terselamatkan, ya alhamdulillah anaknya nggak mengalami gangguan kesehatan. Demikian. Polres Semarang menghimbau kepada orang tua untuk tidak meninggalkan anak mereka sendirian. Pemudik bisa memanfaatkan layanan tempat istirahat dan tempat mainan anak yang dibuka Polres Semarang untuk istirahat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Ini loh, Pak. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Informasi terkait arus balik akan disampaikan dalam program iNews Siang bersama rekan saya Sabrina, saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Sampai jumpa.